Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang menjelang sore ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kebaikan, berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sehat, dan Allah memberikan keberkahan untuk setiap waktu-waktu kita yang ada. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan mengawali kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama. Mohon maaf kali ini telat dan sangat-sangat telat. Nanti berikutnya insya Allah jam 2 nanti kita akan mulai. Ya, karena tadi ada beberapa tamu sehingga saya tidak bisa menunda, dan kali ini kita akan mengkaji terlebih dahulu. Nanti sampai asar materi. Setelah itu sholat, azan aja dulu. Kita lanjut sedikit untuk tanya jawab, baru kita nanti sholat asar berbarengan. Gitu, mohon gitu. Sekarang kita akan mempelajari nasihat saking Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah memberitahukan kepada kita bagaimanakah bisa sukses dalam belajar. Bagaimanakah bisa sukses dalam belajar? Ada 6 hal yang beliau sampaikan jadi modal penting untuk belajar. Kata Imam Syafi'i dalam bait syairnya, beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin." Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan dicapai kecuali kalau melakukan 6 hal. Aku akan memberitahukanmu mengenai rinciannya, mengenai penjelasannya. Ada berapa tadi? 6. Beliau katakan, zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Yang pertama, zakaun, cerdas. Zakaun, harus cerdas. Yang kedua, wahirsun, harus semangat. Yang ketiga, wastibarun, harus sabar. Yang keempat, wa bulghatun, bulghatun, butuh modal. Kemudian yang kelima, wa suhbatu ustadzin, belajar dari guru. Yang keenam, wa tulu zamanin, waktunya butuh belajar lama. Ada berapa tadi? 6. Coba diulang. Yang pertama, zakaun, cerdas. Yang kedua, harus semangat. Gak ngantuk-ngantukan berarti. Ya, kalau ngantuk, ambil wudhu lagi, taruh sini lagi, belajar lagi. Kalau dulu para ulama itu lihat muridnya ngantuk itu dia semprot itu. Kalau zaman sekarang mungkin ada pistol main, pistol air nih, tembak. Oh, ngantuk itu. Kan langsung sadar itu, kaget. Oh, itu ngantuk lagi. Oh, itu ngantuk lagi, ditembak dia. Saya pernah lihat ulama saat ini dulu, waktu saya nggak hadir di majelisnya, dia bawa senjata pistol besar itu yang berisi air itu, untuk isi air itu.
dia pakai untuk tembak-tembak muridnya ngantuk-ngantuk. Terus, ngantuk gitu. Sudah keluar, kamu ambil wudhu kamu. Kemudian barun tadi ya. Tadi yang kedua apa? Semangat. Yang ketiga istibar, sabar. Yang keempat punya modal, fulus. Ya. Orang Arab itu katakan mafi fulus mamfus. Ya. Enggak ada fulus, mampus kamu. Ya, belajar butuh modal. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Wasuhbatu ustazin. Belajar itu harus dengan guru. Enggak bisa otodidak. Kemudian yang keenam, watulu zamanin. Butuh waktu yang lama. Kita lihat di sini yang pertama itu cerdas. Cerdas itu anugerah. Dan rata-rata ya cerdas ini dipakai oleh para ulama untuk belajar juga. Ulama itu rata-rata punya kecerdasan. Diceritakan dari Imam Syafi'i, diceritakan tentang Imam Bukhari, bukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Coba lihat kecerdasan Imam Bukhari. Pernah suatu saat ada 10 ulama itu ingin ngetes Imam Bukhari dalam masalah hadis. Ingat, hadis itu punya redaksional, punya isi, kita sebut dengan matan hadis, punya jalur periwayatan, cerita dari orang. Itu namanya sanad. Ada sanad, ada matan. Maka ini biasanya bersatu. Ya, itu disebutkan kalau lengkapnya dalam kitab hadis. Nah, Imam Bukhari itu hafal orang yang diceritakan nanti dari dia. Saya mendengar Imam Bukhari mengatakan, saya mendengar dari guru saya. Guru saya ini mendengar dari gurunya. Gurunya ini mendengar dari gurunya. Guru ini mendengar lagi dari gurunya lagi. Sampai sahabat, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau hadisnya itu sahih, maka seluruhnya ini bersambung. Bersambung jalur periwayatannya. Berarti kalau kita cerita sehari-hari ya, Pak polisi dengar kabar dari mana? Dari Ahmad. Ahmad dapat dari mana? Dari Agung. Agung dapat dari mana? Dari sini, sampai ternyata beritanya dari Pak Taufik. Tahu ini ya, itu namanya sanad. Imam Bukhari hafal ini. Jadi rentetan orang ini dia hafal nih. Nah, satu hadis saya sudah banyak kan orangnya. Ya, satu hadis saja kan sudah banyak. Ini ribuan hadis yang dia hafal. Lebih daripada ribuan hadis yang dia hafal. Ini orangnya hafal, isi hadisnya juga hafal. Paham ini ya? Paham ini? Jadi tidak mungkin di sini juga bercampur. Ini bahasan hadis ini, ceritanya ini dari orang-orang ini. Hadis yang kedua dari orang-orang yang lainnya lagi. Itu Imam Bukhari nggak campur itu ini hafalannya. Jadi hadis pertama ini nggak campur dengan hadis kedua tidak campur dengan hadis ketiga, seterusnya. Coba bayangkan 1000 hadis gimana cara hafalnya. Maka dulu ada 10 orang ulama ngetes Imam Bukhari. Ya. Mereka putar ini, campur adukan ini. Ini sanadnya hadis satu dibuat di hadis yang lainnya. Isinya beda. Ya, isinya beda. Ulama ini sampaikan kayak gini hadisnya, ulama kedua kayak gini, ulama ketiga, semua sudah campur aduk antara orang-orangnya dengan isi hadis. Disampaikan pada Imam Bukhari, wah Imam Bukhari, saya dengar hadis seperti ini, isinya kayak gini. 10 ulama tadi itu menyebut masing-masing. Taruhlah 10 hadis ya, 10 hadis. Namun sudah diacak. Diacak apa tadi? Sanad dan matannya. Lihat kecerdasan Imam Bukhari. Misalnya ini ada 10 orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah acak ya. Terus dia sebut dari orang yang pertama. Kamu tadi nyebut apa tadi? Seperti ini. Yang benar itu tertukar dengan ini. Orang yang kedua, dia sudah dengar juga. Kamu tadi sebut seperti ini kan? Oh, ini tertukar dengan ini.
ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira memori Imam Bukhari itu muat berapa giga? Tera. Kecepatannya berarti dia dengar tadi orang yang keliru saja dia hafal. Iya nah, dia tahu ini salahnya. Oh tadi kamu sebut kayak gini ya, itu tertukar dengan ini loh. Berarti kan sekali nangkap. RAM-nya berapa berarti? Ya. Paham kan? Cepat nggak itu? Cepat nggak? Sekali dengar loh, ini nggak diulang. Wong itu salah. Dia ulangi yang salahnya, dia benarkan lagi. Yang benar itu kamu matanya di sini, ini sanadnya ini. Dibetulkan semuanya 10 tadi. Apa paling orang-orang tanya, ini Imam Bukhari ini makan apa? Kok hafalan bisa kayak gitu? Masya Allah. Itu Imam Bukhari itu, ya. Salah satu ulama yang dikenal cerdas. Paham kan cerdasnya gimana? Yang pertama kita simpulkan sekali nangkap. Jadi kan ada yang sekali nangkap itu nggak usah nyatat-nyatat lagi. Jadi sudah guru sampaikan satu kali. Oh Pak nggak usah ulang lagi, saya sudah hafal itu Pak. Pak Taufik sampaikan. Sampai saya dengar dari sebagian ulama itu, dia ceritakan kayak gini. Ini kecerdasan Imam Bukhari, kalau enggak Imam Syafi'i, saya lupa. Ini saya saja lupa ini coba. Dia ceritakan gini. Jadi ada ulama ini sekarang belajar, dia nggak pakai catat, nggak nyatet. Pulang 1 minggu, kembali lagi ke rumahnya, gurunya baru sampaikan minggu lalu, ya. Dia catat semuanya itu yang dia dengar lengkap, nggak ada 1 titik koma pun yang kurang. Berapa? 1 minggu coba. Kalau kita butuh apa untuk itu? Alat apa? Perekam. Ini loh, direkam itu. Direkam. Ini enggak. Kayak dia copy paste saja itu. Copy dulu, dia salin lagi. Ini bukan copy paste ini. Kalau copy paste gampang sekali. Ini sudah tangkap tadi, memorinya sudah simpan. Kemudian berarti sudah hafal nggih? Dibawa, disalin lagi. Persis. Makanya dalam dunia hadis itu jangan menyepelehkan ilmu hadis. Dikira cari hadis itu gampang sekali. Ulama itu ada 2 tipe untuk menghafal. Yang pertama, menghafalnya itu dengan hafalan. Ini tadi saya ceritakan tadi. Pakai memori. Ya, dia nggak pakai masukan 16 giga, 32 giga enggak. Ya, kalau kita butuh memori kecil kan untuk simpan tadi ya, dia pakai hafal. Ada yang kedua, nyatet. Ya, yang pertama apa tadi? Hafal. Yang kedua, nyatet. Kira-kira dari yang pertama dan kedua masing-masing punya kelemahan nggak? Masing-masing punya kelemahan nggak? Kalau kita iya, hafalan kita mungkin nggak hafal ulama-ulama dulu, ya kan? Kalau ulama dulu kalau sudah hafal bener, nggak ada titik, nggak ada koma yang kelupaan. Kita mau ulang-ulang hafal tuh nggak bisa loh, sulit sekali. Sebabnya kenapa tuh? Padahal kita juga mungkin makannya sama, hidupnya sama dengan mereka. Mungkin mereka hidup lebih susah. Apa sebabnya? Banyak maksiat. Ya, kita punya kecerdasan tidak dimanfaatkan untuk yang benar. Kecerdasan mereka seperti itu. Makanya kalau dari sisi hafalannya kuat. Mencatat, benar-benar catat. Sehingga kalau mau belajar ilmu hadis, ada punya syarat penting. Orang yang mendengar hadis itu nggak boleh sifatnya itu ghaflah, lalai nggak boleh. Lalai itu gimana maksudnya? Lalai itu gurunya lagi ngajar nulis di papan di belakang, apa? Ngantuk. Kenapa ngantuk nggak boleh dalam ilmu hadis? Wah, kalau satu hadis lewat itu tadi syekhnya bilang itu haram, kamu dengarnya pas lagi perselisihan pendapat bilang halal, akhirnya kesimpulannya itu jadi halal. Fatal sekali. Maka untuk belajar ilmu agama itu butuh kecerdasan. Alhamdulillah jenengan semua itu diberikan kecerdasan. Manfaatkan kecerdasan ini baik-baik. Ya, memorinya berapa?
di otaknya berapa? Nggak tahu kan kapasitasnya kan, insya Allah besar. Itu space-nya itu masih bisa juga untuk nyimpan ilmu dunia, juga sebagian yang bisa ilmu agama. Ilmu dunia dan juga ilmu agama. Maka pakai dua-duanya baik-baik. Ilmu dunia belajar benar, ya, ilmu agama juga belajar yang benar. Itu yang pertama, modal penting. Jadi kalau punya kecerdasan, manfaatkan ini baik-baik. Ini modal kalian belajar ilmu dunia, modal kalian juga belajar ilmu agama. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Hirsun, punya semangat. Dulu itu para ulama ada yang cuma mendengar satu hadis, mereka itu berjalan, ini jalan, atau dia naik kendaraan lah. Namun tidak seperti saat ini bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Dulu pakai unta ya, jalan berhari-hari, berbulan-bulan. Cuma mendengar satu hadis saja. Dia katanya dengar hadis ini cuma ditemukan di kota Syam. Syam itu sekarang itu Syria. Maka mereka pergi ke kota Syam sana, melakukan perjalanan jauh. Datang-datang cuma tanya, saya katanya dengar kamu itu meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Coba kamu ceritakan. Satu hadis tok. Cuma dengar satu hadis. Kita saja kalau mau belajar ada catatan yang lupa, paling cuma bilang teman, sudahlah kamu fotokan aja lah, screenshot terus. Gak mungkin datang ke rumah kan? Saya mau datang ke rumah, saya catat benar. Bisa jadi dia ngakali kan di foto kan? Iya. Ini untuk dapat otentik langsung dari aslinya coba. Dia serius sekali, kesungguhannya itu ada. Kesungguhan para ulama itu ada. Imam Nawawi, tahu Imam Nawawi kesungguhannya gimana? Satu hari itu hadiri 12 majelis. Kalau kita itu 12 kali ngaji, taruhlah satu kali ngaji 1 jam gitu, berarti 12 jam itu pakai untuk belajar. Itu belum Imam Nawawi nulis. Ya, belum Imam Nawawi itu nulis. Imam Nawawi punya tulisan juga banyak. Itu baru belajar, bukan majelis. Bukan majelis, atau dia belajar langsung dengan guru. Berapa majelis? 12 majelis satu hari. Umurnya singkat, meninggal dunia ketika umur 40 tahunan, namun kitab hasil karyanya itu banyak. Ada Riyadhus Shalihin, ada kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Syarah Sahih Muslim, ya, kitab-kitab berbagai macam bidang ilmu, bahkan dia punya kitab bahasa juga punya. Berbagai macam bidang ilmu itu punya. Dan saya paling senang itu kalau membaca karyanya Imam Nawawi itu, dapat ilmu kok. Kayak begini Imam Nawawi, bahasa, dari sisi bahasa dia bahas bagus, dari sisi fikihnya dia bahas bagus, dari sisi akidahnya dia bagus, dari sisi akhlaknya juga bahas bagus. Kalau mau melihat yang ada saat ini tengah-tengah kaum muslimin, kitabnya yang paling masyhur namanya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mungkin ada di masjid-masjid kalian. Itu dibaca dari depan sampai belakang itu, masya Allah ilmunya luar biasa. Kalau itu dibaca baik-baik, itu jadi orang yang punya akhlak yang bagus, memperhatikan hati. Ya, dia juga dengan orang tua juga baik. Itu kalau baca dari awal sampai akhir, semua hal itu diajarkan. Padahal itu belum membahas fikih. Itu dari kesungguhan tadi para ulama. Contohnya tadi Imam Nawawi, belajarnya satu hari berapa kali? 12. Jenengan satu hari di sekolah berapa pelajaran? Baru 4. Ya, itu pun sulit nyantol. Ya, mau ulang lagi sulit lagi. Iya kan? 4. Ini 12. Belum nulisnya loh, karena karya tulisnya banyak. Terus yang ke istibar, mesti sabar. Karena belajar itu siang dan malam. Imam Ahmad itu mengatakan belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari apa? Buayan ibu
gendongan ibu sampai nanti kita itu mati. Artinya dari kita kecil sampai kita mati butuh untuk belajar dan butuh untuk kaji terus. Selalu contoh para ulama dulu itu tidak ada lampu penerangan seperti kita ini. Belajarnya pakai, kita biasanya dulu pakai lampu ini apa dulu ya, lampu teplok yang pakai minyak gitu nggih. Nah, dulu itu seperti itu. Ibunya larang ulama ini, kamu nggak boleh belajar malam-malam. Istirahat kamu. Dan masalahnya dia harus selesaikan pelajaran malam ini juga. Maka dia lihat ibunya itu sudah tidur. Terus dia selimutan atau dia kerubuni, dia tutup bagian lenteranya tadi. Kemudian dia siapkan kitab. Saya tutuplah ini, biar ibu saya nggak lihat nanti kalau saya itu belajar malam hari. Karena ibunya sudah larang belajar. Kamu nggak boleh belajar malam hari. Dia manut pada ibu. Namun masalahnya dia butuh belajar. Maka biar ibunya nggak tahu, dia diam-diam belajar. Sampai segitunya untuk serius belajar, lembur. Imam Ibnu Taimiyah sama dengan Imam Nawawi karena sampai dia meninggal dunia itu tidak sempat menikah. Ya, karena sibuk apa? Belajar. Maka Imam Ibnu Taimiyah itu ceritanya gini. Imam Ibnu Taimiyah itu kalau nulis itu biasanya cuma bermodalkan hafalan. Tahu sabarnya dia itu bagaimana? 1 minggu dia itu bisa menulis dengan hafalannya dan itu lebih cepat daripada orang yang copy paste. Bahasa sekarang itu copy paste, artinya nyalin. Ini ada buku, kemudian dia salin lagi. Ibnu Taimiyah pakai hafalan namun lebih cepat daripada itu. Maka karya tulisnya itu banyak sekali. Majmu'ah Al-Fatawanya itu lebih daripada 30 jilid. Itu berisi tanya jawab, berbagai macam permasalahan itu dia jawab. Dipakai oleh ulama-ulama saat ini. Kalau dulu itu tidak ada istilah profesor, tidak ada istilah doktor. Sekarang untuk mencapai jenjang doktor, orang-orang itu pada meneliti buku-buku dari Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah lebih daripada doktor. Karya tulisnya dipakai untuk itu. Dan itu banyak sekali. Itu sudah berapa? 3. Yang keempat, punya modal. Modalnya ini untuk apa? Kalau kita itu belajar, apa-apa itu butuh untuk dibeli. Kalau ini butuh untuk melakukan perjalanan, butuh uang bensin. Kalau itu di sekolah, butuh untuk beli buku, untuk jadi panduan. Kadang tidak cukup dengan 1 buku. Ya, butuh referensi yang banyak. Kalau saya dulu seumuran kalian itu, saya tidak pernah pakai buku cuma 1 rujukan, nggak mau. Kalau itu ada buku matematika, saya beli buku matematika yang lain lagi. Pingin bandingkan penulis ini dengan penulis yang lainnya. Para ulama juga demikian. Mereka itu koleksi buku itu banyak sekali. Salah satu contohnya di sini Imam Ibnul Qayyim itu ceritakan, kalau dia saat dia itu meninggal dunia, ada dari anaknya itu ceritakan tentang bapaknya Ibnul Qayyim itu. Kalau meninggal dunia, ketika bapaknya meninggal dunia, saat itu buku-buku tumpukan untuk bapaknya itu belajar itu sangat banyak sekali. Sampai orang-orang itu bingung, ini mau diwariskan untuk siapa? Karena sebagian sudah dijual, masih ada lagi yang butuh diwariskan. Coba lihat, bayangkan bagaimana lemari berisi koleksian buku yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang ke-5 tadi, suhbatu ustadzin. Ini penting. Belajar itu langsung dengan guru. Tidak bisa belajar otodidak. Apalagi ini dalam masalah ilmu agama. Harus ada guru yang mandu. Buktinya saja jenengan ketika belajar Al-Quran dulu. Ada yang belajar Al-Quran, baca Al-Quran, itu ada yang otodidak. Belajar abatasa. Ada yang otodidak. Atau cuma buka lewat YouTube saja. Ya, lihat, oh ini A, Ba, Ta. Ada seperti itu. Atau cuma dengar sesudah saja baca Al-Quran terus dia niru saja, sama sekali nggak kenal huruf alif, ba, ta, dan dia cuma dengar itu saja, terus akhirnya bisa baca Al-Quran secara utuh. Bisa seperti itu? Nggak bisa. Butuh guru, sederhananya saja Al-Quran. Maka belajar akidah butuh guru untuk mandu,
belajar sirah nabawiyah butuh guru untuk mandu, belajar fikih ibadah juga demikian, belajar sampai pada akhlak pun demikian. Contohnya dulu para ulama, Imam Ahmad tuh majelisnya dihadiri oleh orang yang banyak. Sebagian tuh nyatet, sebagian itu ngajinya cuma jiping. Tahu jiping? Ngaji nguping, dengar gitu. Tahu dengarnya ini ada manfaat. Dia nggak perlu nyatat, atau mungkin dia nggak tulus hati untuk hafal juga. Namun rata-rata mereka yang ngaji cuma dengar saja, mereka itu katakan, kami ini sengaja ingin tahu tingkah laku sopan santun dari Imam Ahmad seperti apa. Maka butuh hadir langsung. Karena kalau cuma belajar online, baca website, cuma belajar lewat YouTube misalnya, itu nggak bisa mengetahui akhlak seperti ini. Oh, tahu gurunya seperti ini. Oh, tahu gurunya itu minum dengan tangan kanan. Oh, tahu gurunya itu makan dengan tangan kanan. Oh, tahu kalau ketika masuk misalnya ucapkan salam, assalamualaikum. Ketika bertemu ucapkan salam. Senyum itu bagaimana? Terus seperti itu, akhlak, kesantunannya itu bisa dipelajari langsung. Namun kalau cuma lewat buku tidak bisa. Maka rata-rata ulama dimanapun itu punya banyak guru. Imam Syafi'i itu punya lebih daripada 10 guru, 100 guru dia punya. Dia berpetualang kemana-mana. Ya, untuk cari satu hadis, 2 hadis, untuk pelajari ilmu ini. Banyak guru untuk bisa belajar langsung. Maka belajar itu tidak bisa sendiri, harus butuh guru. Sama seperti kita belajar pelajaran umum juga demikian. Kemudian yang keenam, tuluz zaman, butuh waktu yang lama. Jangan cuma ngaji, cuma 1 kali 2 kali, 1 bulan 2 bulan, mengatakan saya sudah punya ilmu yang banyak. Belum cukup. Tadi Imam Ahmad katakan belajar itu dari gendongan ibu sampai mati dalam liang lahat. Butuh belajar terus, waktunya itu panjang. Imam Ibnul Jauzi ya, itu sampai umurnya 80 tahun masih bacakan kitab di hadapan guru. Imam Al-Ais Ibnu Abdissalam, ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, usia 60 tahun baru belajar agama. Usia 60 tahun baru kenal agama, baru belajar, namun dia jadi imam besar setelah itu. Imam Ibnu Hazm punya kitab namanya Al-Muhalla. Itu lagi ngerti sholat usia 24 tahun. Sini rata-rata usia berapa? 17. 24 tahun lagi ngerti sholat. Wong dia masuk masjid saja nggak tahu kalau sholat tahiyatul masjid dianjurkan. Dia masuk masjid, dia duduk langsung. Ada Pak Ustadz langsung negur dia. Saya bilang Pak Ustadz aja. Pak Ustadz tegur dia. Kamu tahu nggak aturannya masuk masjid di sini? Sholat tahiyatul masjid dulu. Nah kemudian setelah itu dia keluar, ada urusan, balik lagi setelah asar. Dia masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Ditegur lagi oleh Pak Ustadz. Kamu tahu nggak? Sekarang ba'da asar tidak boleh sholat sunnah. Karena matahari ya, karena sekarang setelah asar waktu terlarang untuk sholat sunnah. Serba salah dia. Bung tadi suruh masuk katanya sholat tahiyatul masjid. Saya sudah sholat tahiyatul masjid dilarang lagi. Maka Ibnu Hazm itu dia punya perasaan, daripada saya disalah-salahi, bertekad mulai hari ini tolong tunjukkan guru mana yang saya bisa belajar langsung. Biar saya itu belajar. Akhirnya karena belajar serius, beberapa tahun kemudian dia jadi ulama besar. Jadi ulama besar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun ulama-ulama yang lainnya dari kecil. Ya, ulama-ulama yang lainnya itu dari kecil. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 9 tahun sudah hafal kitab ini. Usia sekitar 11-an tahun itu sudah siap untuk berfatwa. Siap untuk berfatwa. Kalau tadi 7 tahun kita baru main kelereng, ya 9 tahun apa? Bal-balan, ya itu pun tendangnya belum beres, ya 11-an tahun jangan harap mau kasih fatwa, ya baca Al-Qurannya sih belum beres. Imam Syafi'i sudah berfatwa ketika umur 11-an tahun.
Namun dia belajar terus. Sampai-sampai beliau punya pendapat ada dua macam. Ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Qadim itu apa? Lawas. Jadid itu apa? Anyar. Qadim itu maksudnya ketika dia berada di Irak, dia punya pendapat yang lama. Itu berubah ketika dia berada di Mesir. Berarti kan Imam Syafi'i kaji terus itu. Wah, ini pendapat saya ini yang ini keliru dulu. Saya luruskan, saya betulkan. Makanya Imam Syafi'i kadang dulu berpendapat kayak gini, yang baru dia berpendapat beda lagi. Yang dulu dia itu haramkan, yang ini jadi halalkan. Yang itu dia bolehkan dulunya, sekarang jadi tidak boleh. Artinya apa? Dia hasilkan suatu ilmu, dia belajar terus sehingga menghasilkan pendapat baru. Menunjukkan di sini butuh untuk belajar dan butuh waktu yang lama. Sehingga baca buku, menulis itu tidak cukup satu waktu ketika sekolah saja sibuk seperti itu. Butuh belajar terus. Ada 6 model berarti kesimpulannya. Kesimpulan yang paling penting di sini, yang pertama, belajar itu dengan guru. Ya, belajar itu dengan guru. Yang kedua, butuh kesabaran. Butuh sabar. Yang ketiga, kita itu belajar awalnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga kalau belajar untuk diri sendiri, kita belajar untuk diri sendiri, perbaiki diri. Wah, saya sholatnya belum beres. Maka nanti pertemuan minggu depan, ya Pak Taufik, kita bahas nanti sifat sholat Nabi. Saya kasih buku nanti, bukunya. Entah nanti tulisan saya sendiri, kalau saya sudah susun baik, saya bagikan. Atau nanti ada buku dari Syekh Albani, nanti saya berikan juga. Ya. Dan insya Allah nanti buku itu saya cek dulu di penerbit. Kalau masih ada banyak, kalian bisa dapat juga. Asalkan ngajinya serius. Ya, orang serius ya ditarik lagi, Pak. Beberapa guru nanti ikut ngaji juga. Beberapa guru nanti ikut ngaji. Ya, nanti insya Allah akan dibagikan seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir ada satu modal penting lagi. Sebenarnya kalian ini bisa belajar bahasa Arab. Itu jadi pembuka juga. Ya, itu juga jadi pembuka. Namun saya kalau ngajar bahasa Arab, saya nggak mau belajarnya 1 minggu 1 kali, nggak mau. 1 hari mungkin kalau dengan saya bisa 10 jam. Biar otaknya full langsung sekalian gitu. Full panas ya. Dan panas nih siap sudah selesai sudah. Oh iya itu paham itu. Selesai gitu. Karena kalau sifat belajar bahasa Arab itu kalau belajar 1 kali, ulang lagi minggu depan baru belajar lagi, lupa lagi, ulang lagi. Capek kita yang ulang. Kemarin lupa kan, ya sudah ulang lagi. Jadi pelajarannya cuma ngulang-ngulang terus. Sehingga harus langsung. Ya, harus langsung. Dulu waktu itu yang belajar dengan saya itu belajar dari pagi sampai malam itu. Sudah sampai saya sudah lihat ini sudah blank ini. Wah, ini kayak sudah panas, sudah stop, kita istirahat dulu. Padahal baru 15 menit saya mulai. Sudah istirahat, mulai lagi. Lihat lagi sana sudah bingung. Ya, sudah istirahat dulu. Lanjut lagi. Gitu terus. Sehingga video saya waktu saya ngajar bahasa Arab itu, dulu saya ngajar nggak sampai seperti ini banyaknya. Jadi 70 pertemuan. Jadi 70 pas. Nggak tambah, nggak kurang tuh, pas alhamdulillah. Dulu saya cuma bahas nggak seperti itu. Ya, namun ini lebih singkat, videonya bisa ada lihat di YouTube. Ini jadi modal penting karena membuka semua pemahaman dalam agama itu lewat belajar bahasa Arab. Jenengan kalau sudah belajar bahasa Arab pun itu mau ngerti orang sholat juga paham. Bahkan gampangnya ngerti imam itu salah bacaannya itu cuma dari bahasa Arab itu mudah sekali. Cuma gara-gara 1 huruf. Setelah min itu di kata selanjutnya itu harus majrur, kasroh. Kalau dia baca fathah, Pak itu salah Pak. Kenapa salah? Saya nggak hafal Pak. Namun saya tahu itu ada huruf jer di depan. Konsekuensinya setelahnya harus kasroh. Oh gitu ya. Kok paham? Sederhana. Ya, lihat dalam ayat Al-Quran seperti itu. Minal ilmi, nggak mungkin jadi minal ilmu atau minal ilma, nggak mungkin. Itu pasti jadi kasroh, jadi minal ilmi. Minal masjidi, nggak mungkin jadi minal masjidah, nggak mungkin jadi minal masjidu. Kok tahu? Ya itu kaidah bahasa Arab. Kaidah ini nggak bisa diutak-atik. Ini kaidah dari Al-Quran. Ya, minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Lihat itu masjid di, nggak mungkin
Jidung. Kalau ada imam yang baca dalam sholatnya minal masjidul haram, oh Pak itu sudah salah Pak. Kenapa salah? Salah satu huruf ini jenengan, di depan ada huruf jer. Konsekuensinya setelahnya itu harus majrur, kasroh. Kayak gitu saya sudah bisa paham loh. Ya, gitu. Ya, itu modal penting. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada satu lagi sebenarnya tentang memanage waktu. Memanage waktu nanti kita bahas sendiri. Ya, pertemuan berikutnya. Ada yang tanya dulu? 1-2 pertanyaan monggo. 1. Putri ada? Putri? Putri silakan. Boleh bertanya? Yang putra dulu? Mas siapa? Mas Bayu. Langsung mohon, ya. Izinkan saya bertanya. Terutama di bidang pendidikan pada saat ini Indonesia menempuh sistem K13, di mana K13 ini menurut pandangan saya dari beberapa istilahnya pertemuan atau penjelasan dari guru itu bahwa seorang murid itu harus lebih aktif untuk mengeksplorasi. Nah, sedangkan untuk peran guru sendiri itu mungkin agak lebih kurang mendominasi, seperti berbeda ketika seperti KTSP 2006 di mana murid itu istilahnya dijual atau disuapi, dan sedangkan kita itu di istilah lainnya itu kita disuruh untuk makan dengan tangan kita sendiri. Nah, menurut Pak Ustadz, sistem pendidikan seperti itu apakah sudah sesuai? Karena kita tadi disebutkan juga kita harus berilmu dari guru. Sedangkan yang saya alami ketika saya mengeksplorasi itu, saya lebih eksplorasinya ke web, ke YouTube atau yang lainnya. Lalu Tapi kan nanti dikoreksi sama gurunya tuh. Iya, tapi itu kadang ada yang istilahnya ada yang dicukupkan, atau mungkin yaudah kamu nanti belajar sendiri saja di rumahnya, dan mungkin bagaimana solusinya Pak yang lebih baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau yang dimaksud tadi, kalau ilmu-ilmu dasar, iya butuh sekali bimbingan guru. Namun kadang ada dalam sampai tingkatan tertentu kita sudah punya ilmu yang mapan, ya, sehingga tadi murid itu bisa mencari sendiri untuk jawabannya, untuk solusinya, untuk permasalahan ini, untuk materi ini, bisa. Tapi dia kan sudah punya dasar. Ya, tinggal nanti tugas guru untuk mengoreksi, meluruskan, ini kurang tepat dari sisi ini. Kalau saya mandang dari sisi itu pun juga bagus. Ya, dari situ pun juga bagus. Ini sebenarnya metode yang dipakai nanti sudah dari bangku kuliah, sudah seperti itu yang saya rasakan di S1, apalagi S2. S2 itu dibiarkan saja. Ya, nanti kalau sudah tugasnya sudah selesai, baru nanti gurunya atau dosen nanti memaparkan ini tidak tepatnya di sini, tidak tepatnya di sini, akan dikoreksi. Atau nanti pada tugas akhir nanti baru dikoreksi. Sebenarnya tidak masalah dari sisi itu. Ya, ini mungkin pembelajaran yang dibuat lebih cepat nanti, ini seharusnya di S1 mungkin sistem seperti ini supaya bisa membiasakan nanti di bangku kuliah seperti apa. Karena di bangku kuliah seperti itu nantinya. Ya, di bangku kuliah seperti itu. Sudah ada referensi, kamu sudah paham, sudah dikasih dasar-dasar. Tinggal dieksplor sendiri, tinggal dicari sendiri. Oh, saya cari di pembahasan ini. Sudah ada pengarahannya tadi. Rumus-rumus dasarnya sudah tahu, tinggal kita cari jawabannya langsung. Ya. Kalau ujian open book apa close book? Hah? Close book. Nggak pernah open book ya? Ada juga kan? Iya. Di antara apa tujuan open book juga? Ini membuat kita jadi tambah wawasan juga sebenarnya. Karena jawaban itu tidak mesti dari referensi itu, namun cari dari referensi yang lain. Iya. Saya rasakan di S2 seperti itu. Rata-rata ujian open book. Kalau close book saya harus hafal. Saya close book saya harus hafal. Saya jujur kalau S2 pun saya hafal. Rumus-rumus hukumnya dulu saya pelajari polymer engineering. Ini nggak ada jalan lain ini. Saya nggak paham ini. Ya, sudah saya hafal aja. Bismillah, mau hafal kita taruhan hafal gitu. Saya hafalkan. Tapi
karena sudah punya alur cerita, paham ini gini, sehingga dalam menghafal itu mudah. Namun ternyata kalau di S1, S2 sebagian dosen itu malah open book, itu malah lebih rumit lagi. Suruh bawa pulang, kamu bawa pulang itu, kerjakan itu di rumah, cari sendiri, nggak dapat juga. Dosen ini menyusahkan kita saja. Kalau saya bilang kayak gitu, tapi tujuannya baik, ya tujuannya baik. Ya, jadi semua ada alasan-alasan tertentu, tidak masalah dalam masalah itu. Yang penting ada pembimbingan, tidak bisa dilepas begitu saja. Yang putih ada, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizda Diana. Saya mau bertanya, hal apa saja yang membuat mengulang hafalan itu lebih sulit daripada menghafal suatu hal yang baru? Di sini saya lebih cenderung ke ayat-ayat dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mempertahankan kalau untuk masalah hafalan itu lebih berat daripada memulai dari awal. Sehingga kalau mau menghafal Al-Quran, ini dimanapun mengujinya seperti itu. Mempertahankan itu lebih sulit. Makanya Nabi SAW itu mengatakan kalau dapat ilmu, ikat kencang-kencang seperti unta itu diikat. Dan Nabi SAW mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Kenapa itu butuh diikat? Karena sesuatu yang sudah ada itu mudah lepas. Sifat ilmu seperti itu, maka ilmu itu butuh diulang-ulang. Sehingga kalau mau tahu kunci menghafal Al-Quran itu bukan dari menambah hafalan, namun dari mengulang. Nambahnya sedikit saja, namun mengulangnya yang banyak. Termasuk hafal Al-Quran juga demikian. Mengulangnya itu butuh berkali-kali, ya. Sedangkan kalau nambah sedikit saja, jadi butuh ngulang terus sampai bosan pokoknya. Ngulang terus, makanya dia menganjurkan kalau mau ngulang sampai 30 kali, nanti diulang lagi 30 kali, nanti diulang lagi 30 kali, nambah sedikit saja. Ya, kalau jenengan nambah hafalannya itu buru-buru, maka yang baru itu dihafal, yang lama itu lepas. Yang baru itu dihafal, iya betul, namun yang lama itu jadi lepas. Maka lebih banyak untuk mengulang daripada menambah. Itu kalau untuk hafalan Al-Quran dalam istilah ilmu agama itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya satu pertanyaan yang sederhana. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Bagaimana cara kita menghindari maksiat? Karena setiap kita melakukan maksiat, tobat terus maksiat lagi. Bagaimana cara menghindari maksiat secara konsisten dan bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan? Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindari maksiat, satu, banyak berdoa. Karena nggak boleh merasa pede pada diri sendiri. Yang nolong kita untuk lepas dari maksiat itu Allah, bukan karena kita. Kalau cuma bergantung, saya bisa tinggalkan itu, saya buka YouTube, nggak mungkin saya lihat yang macam-macam. Coba kalau bilang kayak gitu, setelah itu di bawahnya ada video recommended, wah dilihat juga video recommendednya. Kayak gitu kan, kalau lihat di dunia maya seperti itu kan. Ya, namun kalau minta tolong pada Allah, Allah akan berikan jalan. Ya, maka doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu minta supaya hati ini diteguhkan. Ya. Namun kalau kita merasa pede pada diri sendiri, maka Allah katakan falamma zagu azaghallahu qulubahum. Dalam surat As-Saff, Allah itu katakan ketika seorang itu sesat, maka dia akan terus sesat setelah itu. Karena dia bergantung pada dirinya sendiri. Dia kalau maksiat, maka akan terus maksiat setelah itu. Atau yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan wa min jaza'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kejelekan atau maksiat diteruskan dengan maksiat rentetan yang berikutnya. Saya pernah translate masalah ini.
Saya buat dalam beberapa seri dan saya jabarkan. Ya, di antara sebabnya itu karena awalnya itu dari mata dulu, mata yang dimanjakan. Kemudian setelah itu diturutin terus. Ini turutin terus sampai berikutnya itu ada rentetan maksud berikutnya. Dari mata ini, dari mata akhirnya turun kemana? Mata turun ke hati. Hati ingin berbuat, berkhayal, kemudian tangan gerak, kemudian HP diambil, kemudian tanya, Mbak nomor WA-nya berapa Mbak? Ya, terus tanya terus, ujung-ujungnya sok-sok baik. Sudah bangun sholat malam apa belum? Saya kalau jawabannya, kalau saya jadi perempuan jawabannya gampang. Ibumu saja nggak kamu bangunin saya. Urusan apa kamu dengan saya? Ibumu sampai kamar aja gak kamu bangunin saya. Sok dekat. Awalnya dari situ kan. Nah, maka minta tolong pada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memanjakan ya mata dan tidak meneruskan pada maksiat selanjutnya. Kalau ingat pada Allah langsung ingat. Berhenti. Jadi maksiat tidak boleh diteruskan. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga penting. Ini masalah teman bergaul. Masalah teman bergaul yang jelek. Ya, masalah teman bergaul yang jelek ini penting sekali. Perlu dipahami. Karena dari teman ini pengaruh kepada diri kita juga. Walaupun kita awalnya ini orang soleh. Coba contoh saja. Biasanya kebiasaan merokok ini pengaruh dari teman. Coba jenengan sekarang nggak ngerokok ya, namun dekatan ini dengan teman ini, ini kayaknya asik ini rokok ini. Saya coba 1 batang, coba 1, itu akan ketagihan terus setelah itu. Ya, coba 1, kayaknya kemarin enak ya, minta lagi. Dan lagi berikutnya minta lagi. Akhirnya dia beli sendiri. Awalnya dari mana? Temannya tadi yang memanjakan. Pemabuk juga demikian, orang main judi juga rata-rata itu karena dari teman. Rata-rata itu karena dari teman. Ya, maka cari teman yang baik. Teman yang baik punya manfaat itu apa? Sifatnya itu bisa menarik. Kalau dia itu baik, dia tarik kita kepada yang baik. Kalau dia itu jelek, dia tarik kita kepada yang jelek. Sifatnya itu menarik. Ingat, teman itu sifatnya itu menarik. Entah narik kita kepada kebaikan, entah narik kita kepada kejelekan. Itu saja. Maka orang Arab itu mengatakan as-sahibu sahibun. Sahib itu teman karib, itu sifatnya itu narik kita. Ya, sifatnya itu narik kita. Saya contohkan yang putri-putri, kalau lihat teman bergaulnya itu pakaiannya seperti itu, lihat ya, ini juga cantik juga ya. Ya. Wah, ini menarik juga, saya mau coba. Ya, mau coba dulu beli, dia lihat itu modelnya seperti apa, terus setelah itu datang ke pasar, kemudian lihat akhirnya ikut-ikutan pakai seperti itu. Ada yang tinggal tinggal 1 tali saja, apa namanya? Ya, yang putri-putri apa namanya itu? Jenengan lebih paham lah masalah ini. Ya. Ada yang pakai celana segini loh. Ya. Kuat nggak nahan kayak begini? Celana seperti ini. Jadi kan yang lagi bilang saya kuat iman, seperti itu juga akan tergoda. Mau laki-laki manapun juga tergoda seperti itu. Awalnya perempuan seperti ini juga karena pengaruh teman. Maka butuh lingkungan yang bagus. Alhamdulillah sini ada lingkungan rohis. Ya, ada lingkungan rohis. Sudah dukung dengan teman-teman yang baik. Ini malah sholat diingatkan sama yang ini. Ya, ini sholatnya belum betul diingatkan juga dengan yang ini. Ya, saling mengingatkan, butuh saling mengingatkan. Nabi SAW katakan ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Isinya saling ingatkan satu dan yang lainnya, saling memberikan kebaikan satu dan lainnya. Jadi 3, dan yang doa, jangan manjakan mata. Yang ketiga apa? Teman. Ya, pengaruh teman. Teman ini sangat-sangat membuat kita terjerumus sekali. Kemudian tambah 1 lagi yang keempat, jangan manjakan diri berbuat maksiat ketika sendirian. Kita depan orang banyak bisa soleh loh, bisa sholatnya khusyuk sekali,
dan belum tahu kalau di rumah itu gambar-gambar apa yang dia lihat. Jadi kan nggak tahu. Namun ada yang ketika diterang-terangkan itu dia tidak berani bermaksiat, namun ketika sendirian berani. Ini banyak penyakit ini, banyak yang keempat ini menghinggapi orang-orang yang kecanduan internet. Di zaman kita ini seperti itu. Di tengah orang banyak tidak berani, ya maksiat nggak berani dia. Saya takut nanti dibicarakan sama teman saya di sebelah. Dan ketika pulang di rumah, dia bawa ini ke kamar. Ya, dia bawa HP ke kamar, maksiat sendirian di situ. Ibunya nggak tahu sana, ibu saya di situ kok. Saya nggak perlu maksiat lagi lihat TV, sudah bisa bawa masuk YouTube-nya di kamar. Ya, bawa masuk untuk lihat website gambar-gambar yang nggak benar di kamarnya juga. Kecanduan seperti itu. Mungkin Allah melindungi kita dari maksiat yang terang-terangan maupun maksiat yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa berada dalam kebaikan, untuk terus menambah ilmu, dan kita sabar dalam menimba ilmu, dan kita mendapatkan guru-guru yang membimbing kita dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Demikian, dan kami kembalikan pada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.